Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu Kagano bersama dengan Mbak Leni, pengrajin batik. Nah, Mbak Leni, sebenarnya kalau Mbak Leni sendiri melihat pasaran Indonesia sekarang dari segi penjualan batik, itu gimana Mbak Leni? Antusias mereka ya dalam memakai batik? Kalau pasar untuk batik di Indonesia ya, itu sangat bagus Mbak Agnes. Jadi itu yang membuat salah satu penyemangat saya yang saya sampaikan dengan ibu-ibu desa di PKK desa. Karena memang batik ini sangatlah diminati. Sebagai contoh ya, setiap kantor karyawannya pasti punya batik. Kemudian anak sekolah wajib pakai batik. Ya kan? Iya. Nah, dan anak sekolah itu setiap tahun loh, kan begitu ya, continue. Artinya untuk segi peluang bisnis, batik sangat meyakinkan karena ini sifatnya continue. Dan saya yakin setiap satu orang individu tidak mungkin dia cuma punya satu batik. Setidaknya 3-4 batik gitu ya, yang berbeda. Nah, di situ peluangnya kita kembangin potensi dong gitu ya untuk pasaran batik. Artinya batik ini akan terus berkembang, tidak akan mati karena tidak akan orang berhenti berminat dengan batik gitu. Iya, bahkan batik ini juga harus tetap dilestarikan ya Mbak, ya, salah satu warisan salah juga satu, ya. Iya, apalagi pemerintah juga mengharuskan kita pakai batik gitu kan. Kemudian anak sekolah pakai batik, dan bukan hanya itu saja, di luar negeri itu lebih suka batik yang begini nih, lebih suka daripada yang monoton aja gitu. Dan juga sekarang tuh bukan cuma anak sekolah dan juga instansi ya, tapi juga kadang tuh kita ke kondangan itu kan perlu batik pakai juga. batik. Dan juga hari-hari besar juga perlu batik ya Mbak. Iya, bahkan ada hari batik nasional ya. Kalau saya hari batik nasional itu saya ready stock banyak. Karena memang instansi pasti mau cari batik baru. Kenapa saya bilang kan, saya sudah pakai yang tahun kemarin yang saya punya, saya mau beli baru gitu. Makanya saya yakin, berarti setiap individu itu tidak mungkin punya satu batik. Paling tidak dia punya 4, 5, bahkan setiap saat dia ganti batik. Benar-benar. Gitu. Untuk jadi penggiat batik itu harus mengikuti perkembangan zaman juga nggak sih Mbak? Apalagi kan sekarang sudah modern banget. Iya, itu harus. Itu harus. Makanya yang saya ceritakan tadi Mbak Agnes, selain saya membuat batik yang begini, ini tradisional nih ya. Iya. Masih lama banget. Nah, sekarang pengembangan yang modernnya ya itu tadi, karena saya banyak customer-nya dari anak-anak kuliahan, anak-anak muda, yang saya juga nggak update dengan kalangan muda ya kan. Jadi saya harus mengikuti, mau nggak mau kita harus ngikutin. Jadi makanya saya pengembangan produknya di hijab, di baju-baju kekinian gitu kan. Nah, kemudian di blazer seperti yang saya pakai kan begitu ya. Ya itu lebih anak-anak terima. Kemudian pegawai-pegawai instansi juga terima kekiniannya. Jadi memang mau nggak mau kita harus ngikut. Kalau mau kembang gitu. Kalau enggak kita stagnan aja di sini gitu kan. Suka dukanya jadi penggiat batik itu apa sih Mbak? Suka dukanya, kalau suka dukanya dulu lah ya. Dukanya dulu baru sukanya ya. Dukanya itu kalau dapat orderan yang kita sudah buat. Misalnya kita udah buat nih, udah proofing. Ini kan kebetulan dapat yang rewel. Ini begini nih, bunganya mau begini deh gitu kan. Kita sudah buat menjadi produk begini. Warnanya nggak cocok, ganti warna. Kan? Lah terus gimana tuh Mbak? Apalagi sudah diwarnain kan? Iya, ya gimana lagi, harus ulang. Yang namanya customer adalah raja ya kan. Ya, jadi saya tetap kalau masalah servis pelayanan saya tetap utamakan. Jadi suka nggak suka ya saya tetap senyum. Oh iya ibu baik. Ya, jadi itu mungkin servisnya kita ya. Nah, jadi bentuk pelayanan yang memang harus super baik, istimewa gitu. Jadi saya pun memang ada juga yang, Bu Leni nanti kalaupun memang sudah selesai batiknya, saya mau Ibu Leni ya yang antar. Nah, ya mau nggak mau ya saya harus antar.
itu dukanya. Dan Mbak Agnes harus tahu nih, jarak Bengkulu Utara tuh jauh-jauh. Jadi Meskipun Bengkulu Utara beda juga iya, beda daerah jauh ya. banget. Jadi kalau saya pernah mengantar orderan batik itu sampai ke Napal Putih, Ulo Kupai sana. Jaraknya itu mungkin 2 kali lipat harga makmur Bengkulu deh. Dan jalan jelek, batu bara. Dan itu harus Mbak yang ngantar. Iya, karena memang dia kepengen saya yang nganter, karena kebetulan dia juga belajar membatik, maksudnya mungkin mau saya liatin dia, Sharing-sharing juga ya ya. sharing juga gitu. Ya udah, saya harus pergi ke sana gitu. Waduh. Iya, dan kemudian saya berupaya semaksimal mungkin saya, kalaupun seandainya ada orderan, memang harus saya yang antar. Saya nggak mau kalau teman-teman yang lain misalnya ya, yang nganter, kamu tolong anterin deh ke sana. Nah, saya nggak begitu. Kenapa Mbak? Kalau menurut saya, orang akan merasa lebih spesial lagi ketika saya yang mengantar. Lebih dihargai. Dan juga itu juga salah satu Ya, apa, servisnya taktik marketing saya, juga ya Ah, taktik strategis strategi marketing gitu ya. Strategis marketing saya begitu. Gitu. Itu tadi dukanya ya. Ya, dukanya. Nah, kalau sukanya ya enak aja, saya lebih ngembang potensi saya. Jadi saya waktu luang saya itu menggambar. Jadi saya kan ngajar nih ya, saya ngajar. Jadi jam istirahat kan nggak ada kerjaan. Saya setidaknya saya sudah punya satu motif menggambar selama istirahat 15 menit. Kan begitu ya. Ya, jadi waktu-waktu yang tidak terpakai selama ini saya happy Jadi menggambar. setiap ada waktu istirahat dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ya, Jadi saya sudah punya albumnya. Jadi sudah saya gambar, saya taruh di album file gitu ya. Nah, jadi tinggal nanti ada customer, tinggal saya suruh dia pilih yang mana. Nah, kan enak, saya punya koleksi banyak. Iya, jadi ada contohnya ya, ini Iya. Mbak gitu kan, tinggal dipilih. Tinggal dipilih. Nanti tinggal dia mau madukan motif ini digabung sama motif ini ya Mbak Leni. Oh oke, kan enak. Benar. Mungkin Mbak Leni ada tips nggak sih Mbak untuk penggiat batik di luar sana yang memang pengen juga nih batiknya menembus pasar internasional? Oke. Tipsnya adalah kita harus jaga kualitas. Jangan kita berpikir bahwa batik kita nih udah bagus, sudah terkenal, sudah banyak yang pakai. Jadi akhirnya kita buat sembarangan ya. Jadi tips yang paling utama adalah jagalah kualitas dan pelayanan prima. Itu tipsnya. Jaga kualitas dan Pelayanan prima. Tetap dengan bahwa customer itu adalah raja. Bener, meskipun itu sebawel apapun ya Mbak Leni ya. Iya. Mungkin terakhir nih Mbak Leni, ada nggak sih pesan-pesan yang pengen Mbak sampaikan terutama untuk penggiat batik di luar sana ya, apalagi sudah mulai banyak ya sekarang penggiat batik di Bengkulu ya. Pesannya tetaplah semangat, walaupun sebenarnya batik ini ada juga yang mencemooh, yang tidak melirik gitu ya. Ada juga yang menganggap bahwa gambar kita tidak baik. Jadi tipsnya tetaplah semangat, tetaplah berkarya. Jadi janganlah dengan diukur dengan tolak ukur bahwa untuk duit dulu. Jadi kita tetaplah berkarya untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kita, khususnya Bengkulu gitu. Oke, kita harapkan semoga Mbak sendiri ya usahanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya Pak. Ya, pokoknya terus berkarya ya, terus berinovasi. berkarya. Oke, terima kasih Mbak Iya. Leni sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Mbak ya. Siapa tahu nih Agnes datang ke Bengkulu Utara nih lihat batik Mbak. Benar, iya. Oke pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.